Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi dan aksesoris apa yang wajib kalian pasang di sebuah Innova Reborn kalian. Nah, jadi ini kebetulan Innova Reborn tipe V. Itu kalau misal kalian tuh punya Innova Reborn tipe V atau tipe G atau mungkin Venturer, atau kalian juga lagi mau beli sebuah Innova Reborn dan kalian pengen dapat tips modifikasi dari saya, atau misal kalian punya mobil lain tapi kalian nggak pengen tahu tentang modifikasi Innova Reborn, kalian bisa cari di video-video yang lain karena kita banyak portofolio di mobil lain juga. Tapi kalau misal kalian berminat sama konten kita atau kalian pengen tahu tentang modifikasi Innova Reborn, kalian bisa simak video ini dari awal hingga terakhir. Lalu untuk mobil ini kita kerjakan beberapa aksesoris, yaitu di bagian jok mobil, lalu kita pasangin auto folding, lalu kita juga pasangin lampu LED di bagian interiornya menggunakan Osram Facetune. Nah, jadi kalian bisa ikutin before, proses, dan afternya seperti ini. Waking up at noon, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. You said you want me when it's start. Being with you just feels right. You said we could meet it when it starts. Sun is about to go down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up at noon, wasting time is all I do. But now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you texts now. Said we could meet it when it started. Yeah, I'm really being
down. So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Nah, jadi saya bahas dulu dari mulai dari bottom up ya. Jadi dari Innova Ribbon tipe V secara spesifik. Nah, kalau Innova Ribbon tipe V sama tipe G sama Ventura otomatis dia punya fitur-fitur yang berbeda. Kebetulan kalau tipe V itu udah cukup mumpuni karena AC-nya udah digital. Lalu yang 2021 dia lampunya udah proyektor. Nah, kalau misalkan punya Innova Ribbon tipe V, itu kalau misal kalian pengen ganti proyektor, lebih baik kalian tambahin proyektor di bagian tengah. Nah, karena kalau misal seperti ini tuh memang banyak yang mengeluhkan lampu original Toyota tuh kurang terang. Ya memang kalau secara flat, tapi memang kalau kalian tuh pengen terang yang lebih atau kalian sering melewati daerah yang benar-benar gelap, atau kalian memang istilahnya agak sensitif sama cahaya yang gelap, itu kan bisa upgrade lampunya di bagian, kalau tipe V ya kan bisa pasang proyektor di bagian lampu yang tengah ini. Jadi nanti proyektornya itu dia bisa ada dua mode ya, tadi high beam sama low beam. Jadi low beamnya jadi double, lalu juga high beamnya lebih terang lagi. Nah, kalau misal kalian itu pengen kelihatan lebih mahal lagi, itu kalian bisa black chrome di bagian sini. Nah, itu di Jogja Serpong dan Semarang tuh bisa melakukan black chrome di Innova Ribbon. Tapi kalau di bagian headlamp ini kayak mesti bongkar. Jadi kalau kalian ada rencana mau black chrome di bagian grillnya lebih baik. Dan maksudnya kalian mau bongkar ini, lebih baik kalian ketika bongkar sekalian kalian lakukan black chrome di dalam sini. Karena ini chrome-nya tuh ada di dalam, jadi supaya kelihatan black chrome semua dan kelihatan original, itu kalian bisa sekalian di bengkel lampunya. Nah, lalu untuk Innova Ribbon sendiri, kalau misal yang 2021 itu, kalau saya dengar-dengar, saya pelajari ya, banyak yang ngomong nggak bisa diisi biosolar. Katanya sih karena dia punya microchip atau peconya atau injektor itu beda dibanding dengan Innova Ribbon yang 2016 sampai 2020. Nah, lalu kalau kalian itu tipikal yang malas ribet ya, itu sebenarnya kan bisa pasangin atau misal tinggi kalian tuh nggak terlalu tinggi badannya tuh agak kurang gitu ya, kalian bisa penambahan hood damper di bagian sini. Nah, supaya kalau ngebuka itu kalian effortless, lebih hemat tenaga, dan juga kalau misal kalau posisi tinggi kalian itu maaf ya agak sedikit kurang, itu lumayan untuk supaya ngebuka kap mesin ini jadi lebih mudah. Karena Innova ini kan kap mesinnya lumayan gede dan lumayan tinggi. Saya tinggi 175, itu saya ngebuka kap, tangan saya udah sampai ke atas banget kayak gini ya. Apalagi kalau misal tinggi kalian mungkin 100, ya istilahnya agak kurang lah ya, itu bisa membantu untuk naikin kap mesin. Lalu apa yang kalian ganti juga adalah air filter. Jadi kalau air filter lebih baik kalian ganti, tapi memang kalau kalian ganti itu sama yang lebih plong ya, atau lebih tinggi airflow-nya, supaya tenaganya itu di bawah dan di atas itu lumayan, terutama kalau di atas. Jadi kalau saya bawa Innova Ribbon itu biasanya yang di bagian air filter ini saya bawa dua, originalnya dan air filter tambahan. Jadi kalau lagi stop and go pakai harian saya pakai yang original, tapi kalau keluar kota saya pakai yang BMC. Jadi kalau misal dipakai luar kota lebih enak lagi tenaganya. Tapi memang kalau dalam kota menurut saya kalau pakai air filter yang airflow-nya lumayan tinggi, biasanya itu lumayan agak berisik. Nah, lalu kalau misal kalian itu ngerasa Innova Ribbon ini masih agak berisik, itu sebenarnya kan bisa tambahin peredam di sini. Nah, biasanya saya udah cobain sendiri tambahin peredam di sini. Jadi ada 3 lapis. Yang pertama peredam butil, yang kedua peredam absorber atau akustik, yang ketiga peredam originalnya. Itu ketika dipasang di bagian kap mesin itu suara luar itu lumayan kesaring. Jadi kalau yang saya rasain itu ketika belum peredam dan sesudah peredam itu suara klakson berbeda. Padahal klaksonnya sama gitu. Jadi kan memang ada efeknya gitu kalau untuk di bagian peredam kap mesin, supaya lebih ngeredam lagi suara dieselnya. Karena kalau misal di bagian firewall di situ, itu di Innova Ribbon tuh dia peredamnya udah bener-bener tebel banget dan sudah bagus menurut saya. Jadi bisa kalian upgrade lagi hanya di bagian sini aja, atau di bagian pintu atau di bagian lantai. Yang saya nggak suka ketika kalian punya sebuah Innova Ribbon yang warnanya putih.
itu di Innova ini tuh kalau kalian nggak tutupin karet ya. Nah, saya lagi beli karet juga untuk Innova saya. Ini nggak ditutupin karet. Itu di sini kotor sekali ya. Jadi kalau misal kondisi anginnya berdebu atau mungkin lewat jalan yang kurang bagus, di sini kayak langsung kotor gitu. Dan kalau warna putih hitam sih mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kalian punyanya mobil warna putih, itu cukup mengganggu dan karena kalian harus sering-sering ngebersihin. Padahal kalau mesin kan kita kadang ngebersihin suka malas ya, karena takutnya kesemprot nanti ada electrical error atau gimana. Lebih baik kalian tambahin karet di sini seperti di All New Xpander itu. Jadi di sini bisa ketutup karet dan ketika melaju gitu udara kotornya nggak terlalu masuk ke ruang mesin. Nah, lalu kalau misal kalian punya Innova Reborn yang warnanya hitam, itu memang luar biasa ya untuk catnya, perawatannya. Jadi memang karena dia soft paint, itu berbeda dengan yang Innova sebelumnya, di mana yang sebelumnya itu dia lebih metalik, dan ini ya memang metalik juga, tapi dia lebih catnya tuh lebih empuk atau lebih soft. Jadi kalau misal kena gores sedikit dia langsung kelihatan baret. Nah, kalian wajib banget melakukan nano keramik supaya cat yang empuk itu dia bisa menjadi keras sehingga kalian rawatnya lebih mudah. Kalau baret lebih gampang ngilangin, karena kalau misal udah nano keramik seperti di ini udah kita nano keramik, jadi hitamnya itu lebih hitam, clear, dan metaliknya tuh lebih keluar. Kata Mas Wahid itu mutiaranya keluar gitu. Nah, lalu kalau udah seperti itu ya kalian bisa menikmati dari luar gini, ngeliatin mobilnya. Jadi kalau habis parkir bikin kita nengok ke mobil kita lagi karena mobil kita kinclong. Nah, lalu kalau misalnya nano keramik itu kayak kepercayaan ya. Maksudnya kalau kalian percaya, karena kalau misal nano keramik kita polesin doang, atau kita nggak poles pun, kadang kalau warna putih itu udah mengkilap banget. Jadi hampir nggak ada beda gitu nano keramik dan setelah nano keramik. Tapi perbedaannya ketika kalian pakai lebih ke long term ya, jangka panjang gitu, ya otomatis dengan nano keramik perawatannya lebih mudah, nyucinya lebih gampang karena water beadingnya lebih tinggi, ngelapnya lebih cepat bersih, dan kalau misal kena baret itu tetap bisa baret, tapi kalau kena baret itu kena ke lapisan nano keramiknya dulu sebelum kena ke pernis originalnya. Lalu untuk Innova Reborn ini kebetulan ownernya juga kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, itu velg yang bagus itu kayak apa ya kok gitu. Jadi menurut saya velg Innova Reborn ini nggak bisa sembarangan pilih velg, karena dia pakai ET yang kecil pun, ET30 itu dia masih mendelap ya, masih dilahap nih sama fendernya. Jadi kalau misal kalian punya Innova Reborn, itu kan kalau ganti velg, ya contoh seperti ini menggunakan SSW, kayaknya bentuknya T37 dengan ini warna cakep banget sih, luar biasa. Gun metal, jadi gun metal warna dark itu, dan ini warna yang salah satu yang saya cintai juga, karena menurut saya ini praktikal dan lebih mudah dibersihkan dan gak gampang kelihatan kotor, tapi juga keren gitu. Nah, untuk ini velgnya menggunakan lebar 9,5 ET15, jadi kalau dilihat dia agak keluar sedikit dari fender, tapi masih toleransi. Dan ini dia menggunakan, kemarin nanya juga ke tempat saya, ban-ban yang direkomendasikan apa ya kok. Jadi sang owner ini memang melakukan modifikasi atas dasar saran saya juga, bannya menggunakan Dulot LF05, dan dia ngerasa ini cukup oke gitu. Maksudnya silentnya oke, lalu tampilannya juga oke gitu, dan maksudnya ban ini empuk gitu loh, maksudnya nggak berisik. Nah, memang Dulot LF705 ini memang termasuk ban yang silent karena soft compound, dan dibanding 704 selisihnya lumayan jauh ya menurut saya. Jadi ini memang lompatan yang luar biasa untuk LM704 ke 705. Moga-moga nanti siapa tahu Dulot sponsor. Yang no sponsor, tapi memang apa yang saya pakai itu ya, maksudnya saya pernah pakai dan saya udah tahu lah ya karakternya, udah pakai beberapa mobil juga. Nah, ini fitmentnya cakep banget, itu agak sedikit keluar dari bodi sedikit, tapi kelihatan mobil ini gagah banget, apalagi kalau dilihat dari agak jauh gitu ya. Jadi kayak mobilnya tuh lebih sporty gitu ya. Lalu ini juga mengalami kendala ketika belok patah, itu dia gesrot, itu bisa dilakukan
setting ulang lewat spuring. Nah, nanti kita bakalan bikin konten juga tentang khusus spuring dan balancing sebuah Innova Reborn. Nah, karena Innova Reborn ini bagian kanan dan kirinya itu fitmentnya beda. Jadi kalau di bagian kanan itu dia lebih keluar, tapi yang sebelah kiri dia lebih masuk ke fender. Itu nggak tahu kenapa Innova Reborn emang seperti itu. Tapi sih so far nggak ada pengaruh ke performa ya, tetap stabil aja walaupun fitment kanan dan fitment kiri itu dia beda. Dan kalau misal kalian pengen setting ulang velg ini supaya nggak gesrot fender, itu kan bisa lakukan setting ulang di bengkel spuring. Nah, lebih baik juga kalau misal kalian udah ganti velg, itu talang kepet roda ini kalian copot, apalagi kok kalian kondisi baru ya, itu kalian copot tuh bikin kelihatan lebih gagah, tapi ya mungkin minusnya lebih gampang kotor ya untuk di bagian kepet rodanya ini atau talang rodanya, seperti itu. Lalu kalau warna dagan metal ini juga dia nggak terlalu gampang bikin kotor, karena kalau kalian ganti dengan disc brake, brake pad yang keramik punya, itu biasa debunya kan lumayan banyak. Warna dagan metal ini dia nggak terlalu kelihatan kotor ketika kena debu brake pad yang berbahan dasar keramik. Untuk segmen kaki-kaki sendiri, ini pernya udah diganti menggunakan Triple S. Nah, memang kenapa Triple S? Karena kalau kita kemarin udah nyobain mobil saya di Ebah, katanya masih terlalu keras. Nah, jadi kita kalau ngomong kaki-kaki itu nggak bisa menyamakan satu orang dengan yang lain. Mungkin buat saya Ebah itu lembut, tapi buat kalian Ebah itu keras. Nah, maka dari itu kita saranin menggunakan Triple S, karena Triple S ini memang dia lebih lembut. Nah, ini fitmentnya juga cakep ya. Ini mungkin 3 jari nih. Nah, 3 jari. Jadi fitmentnya sendiri Innova ini memang kalau bannya terlalu tipis malah jelek ya. Jadi kalau pakai ban kayak gini ini udah pas banget. Nah, ini ukuran bannya 235/50. Ini udah kelihatan cakep banget ya di Innova ini. Dan memang nggak terlalu nambah berat untuk belok kalau di Innova Reborn. Nah, cuma memang kalau saya lihat Ebah sama Triple S ini kayaknya memang lebih tinggi Triple S, Ebah lebih pendek sedikit kalau nggak salah. Karena di Innova saya dapatnya 2 jari gitu, tapi nggak pernah gesrot. Karena memang kalau kita ngomong per sport kit kayak gini, itu dia punya ulir yang progresif. Jadi bisa kalau kena beban berat ya nggak turun banget, tapi kalau beban ringan dia tetap lembut kayak gitu. Jadi memang progresif dibandingkan original yang linear, memang beda. Makanya kalau kalian pasang per gini, saya saran sih beli sport kit memang lebih mahal, tapi kalian pakainya lebih puas gitu dibanding kayak potong-potong gitu ya. Karena saya cobain yang potong-potong juga, yang tempat Sitius itu memang kalau kita pakai potong-potong itu kalau muatan berat tuh agak ambles gitu. Jadi lebih baik kalian pakai sport kit, ya memang lebih keras gitu, tapi lebih aman lah kalau kalian pendek gitu, dan itu lebih stabil. Nah, ini juga kalau per seperti ini pasti kestabilan bertambah. Kerasnya juga pasti nambah dibanding yang original, tapi ya masih toleransi sih menurut saya. Nah, ini menggunakan Triple S, itu warnanya ungu seperti itu. Nanti digoreng aja harganya ya buatnya. Jadi kalau Ebah itu sekarang juga cari barangnya susah, dan ya setiap orang punya ini sendiri-sendiri ya, punya preferensi sendiri-sendiri. Maka dari itu kalau misal kalian pengen cobain rasa per itu ya, kalian kalau pas ke AG Jog bolehlah kalian cobain mobil saya, rasa per itu seperti apa. Jadi kan punya bayangan kira-kira, oh ternyata naikannya seperti ini, ada contohnya. Nah, yang unik di Triple S ini yang di bagian belakang itu juga pendek gitu ya. Kalau di Ebah saya yakin ini lebih tinggi daripada ini, bisa dapat 5 jari lebih, tapi di Triple S ini cakepnya yang di bagian belakang itu fitmentnya udah bagus banget. Ini paling ya 3 jari lah untuk sebuah Innova Reborn, 3 jari di bagian belakang udah oke banget. Dan saya yakin ini kalau muatan full pun nggak bakal ngesrot karena pernya progresif gitu. Lalu kalau Ebah kan di bagian belakang ini dia agak nungging gitu. Jadi karena masih potong satu ulir, dan tempat saya sih udah dipotong. Tapi kalau memang Triple S ini ternyata fitment belakangnya tuh cakep gitu, kayak T ini. Jadi depan sama belakang tuh selisihnya nggak banyak, kayak beda sama Ebah yang atas kan, yang belakang kan nungging banget tuh. Nah, seperti itu. Dan ini fitmentnya seperti ini, cakep banget. Ini agak keluar body dikit, tapi saya yakin ini masih oke banget. Karena di belakang kan dia juga ban nggak belok-belok ya. Jadi dia ban lurus terus, jadi paling travelnya naik turun aja. Nah, lalu kalau misal kalian punya Innova Reborn tipe V, itu kalian wajib banget namanya pasang
auto retract spion atau auto folding mirror, karena kalau Innova tipe V itu dia udah retract tapi belum auto. Itu kalian bisa melakukan pemasangan di AG Jok Semarang dan AG Jok Serpong. Itu barang dari Auto Project itu udah plug and play ya. Jadi kalau misal aslinya itu retract-nya harus manual, ini kita waktu pencet lock ini, nah dia nutup. Nah nanti waktu kita starter seperti ini, mulai ACC on, nah ini dia spionnya buka nih. Ini lumayan kepake, dan kalau misal kalian mau satu modul itu untuk bagian auto window-nya tuh dia juga bisa dibikin auto window naik turun, auto naik dan auto turun. Jadi sekali tekan dia langsung turun full, sekali tekan naik dia langsung naik full. Itu bisa banget di Innova Reborn ini yang tipe G atau tipe V. Nah, jadi kalau misal satu modul itu kalian bisa melakukan pemasangan di AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong. Karena ini menurut saya fitur yang sangat ngebantu kita untuk setelah parkir gitu. Nah, lalu ini adalah interior daripada Innova Reborn tipe V. Ini jok desain ini sebenarnya cukup udah lama, tapi kita baru pertama kali aplikasiin di sebuah Innova Reborn. Ini desainnya cukup cakep, jadi kelihatan elegan seperti mobil-mobil Eropa ya. Di sini ada ovalnya, di sini ada karbon, di sini perforasi, ini karbon. Jadi kalau dilihat itu tampilannya mewah dan juga didudukin juga lebih empuk, karena jujur di Innova Reborn ini itu kain aslinya itu keras gitu, walaupun dia punya busa sebenarnya nggak keras, tapi kalau kalian pernah naik Innova Reborn dan kalian ngerasa jok kalian keras, itu wajar karena kainnya itu keras. Kita taunya kalau kita jahit ulang kain aslinya itu dia gampang banget keriput-keriput gitu, karena memang kain aslinya sendiri itu keras gitu di Innova Reborn. Jadi kalau misal kalian pengen bikin empuk, sebenarnya ya satu-satunya cara ya kalian mesti ganti jok mobilnya menggunakan bahan yang memang berkualitas. Jadi kalau kayak gini nih bisa dibilang bahannya tuh empuk, dan kita pakai busa. Kita bukan pakai busa yang empuk, karena kalau busa itu bisa dibilang kalau terlalu empuk itu malah nggak awet gitu. Jadi kita pakai busa yang foam atau density 26, sehingga kalau misal kita pakai itu empuknya dapat tapi durability-nya juga dapat. Jangan sampai kalian pasang jok pakai busa yang paling empuk tapi malah dipakai setahun kendor-kendor karena busanya udah kempes gitu. Jadi yang penting sih menurut saya di kualitas busanya memang khusus spek khusus jok gitu. Jadi density 26, lalu busanya juga bukan busa angin atau busa putih gitu ya. Jadi kalau di bagian full muka ini kita pakai full busa yang warna hitam, lalu samping ini warna putih. Jadi kalau misal di bagian samping ini kan nggak terlalu kena beban. Jadi sih so far cukup aman kalau misal diaplikasiin ke sebuah jok mobil. Lalu Innova V juga kalian wajib melakukan retrim steer. Memang punya kelemahan kalau retrim steer itu sedikit lebih gendut gitu, tapi kalau misal kalian retrim steer, ketika kalian retrim steer di Innova tipe V itu kalian punya privilege di mana kalau kalian retrim menggunakan sintetik atau microfiber atau kulit asli, dia lebih empuk karena dalamnya karet seperti itu. Jadi kayak dipegang itu lebih empuk dibanding yang punya Aventurer atau VRZ, dia punya kelebihan seperti itu. Lalu di sini juga sebenarnya kalian bisa tambahin soft touch. Kalau misal kamu punya Innova itu lumayan ngebantu banget ketika nyender dengkul kita lebih nggak capek, lebih nyender ke yang empuk-empuk gitu. Dan ini kalau misalnya Innova kalian juga bisa retrim di bagian di sini, dan atasnya ini juga kalian bisa bikin full black supaya lebih kelihatan elegan. Lalu ini door trimnya juga udah di retrim menggunakan karbon dan black, stitching warna hitam. Yang di bagian setir ya stitching warna silver dan stitching original ya, seperti ini, cakep banget. Dan ini lampunya itu yang tadinya warna kuning itu kita udah ganti menggunakan Osram. Nah ini kita menggunakan Osram karena kalau Osram ini memang lebih soft itu nyalanya, itu putihnya agak kekuningan, jadi nggak terlalu putih biru gitu. Tapi kalau kalian udah hitamin plafon, lebih baik kalian pakai yang lampu lebih terang daripada Osram, karena biasanya kalau yang udah hitam itu dia di dalam lebih gelap dibanding dengan yang warna masih abu-abu gini di bagian plafon atasnya, seperti itu. Nah lalu untuk Innova sendiri ini kita juga udah retrim menggunakan microfiber Napa dan karbon di sini. Jadi cakep banget, kalau nyender itu lebih empuk dibanding originalnya karena busanya juga kita tambahin
Ini kan bisa lihat busanya juga lebih tebal, lebih empuk, sehingga kalau kita nyender ini dia lebih enak dan dia nggak ngeganggu sama sekali, fungsinya masih tetap berfungsi secara normal. Nah, jadi saya baru ngeh ternyata Innova tipe V 2022 itu dia sudah nggak ada off-nya, jadi dia ada 3 modul auto, lalu di sini lampu kota, lampu kecil, ini lampu besar. Nah, jadi seperti itu. Dan maksudnya saya baru ngeh juga ternyata yang 2022 ini udah full auto. Jadi kalau full auto gini dia punya kelemahan ketika parkir dan malam gitu ya. Itu untuk kita nggak bisa parkir nyalain mobil dan semua lampunya mati gitu. Itu yang menurut saya minusnya. Tapi plusnya ya kita nggak usah mikir gitu. Pokoknya kita naik mobil gelap ya nyala gitu aja. Jadi gitu bos untuk di bagian depan ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini di bagian belakang Innova Ribbon tipe V itu motifnya sama kayak di depan. Di sini karbon, perforasi karbon. Lalu ini di bagian konsol tengahnya ini ada ini ya. Dan ini kalau bahan-bahan seperti ini kayak microfiber apa ini cukup enak karena agak sedikit licin. Kalau kita buka ini lebih mudah dibanding yang kasat gitu ya. Nah, lalu untuk Innova Ribbon sendiri kalau tipe V itu memang jok tengahnya udah ada armrestnya, tapi kalau kalian punya Innova tipe G dan kalian pengen bikin armrest seperti ini, bisa kalian bawa ke Aki Jok Semarang atau Gading Serpong, kita bisa modifikasi jok tengah kalian menyerupai atau mirip dengan Innova tipe V. Dan ini maksudnya yang kita pasangin juga part original copotan dari Toyota Innova Ribbon tipe V, yaitu yang armrest kotak seperti ini. Dan ini mewah ya kalau misal kalian punya Innova tipe G tapi belakangnya tipe V. Nah, jadi gitu ya bosku untuk konten Innova kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misal kalian berminat untuk modifikasi seperti ini, kan bisa menghubungi Aki Jok Semarang dan Aki Jok Gading Serpong. Nomornya ada di deskripsi. Konsultasi dulu boleh, main-main dulu juga boleh, langsung pesan juga boleh. Jadi thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. You want it honest, I'm giving you my hand.